Apa yang saya ingin sampaikan bahwa Darud Da'wah wal Irsyad sebuah organisasi yang lahir sebelum kemerdekaan, tadi pada tahun 1930-an. Jadi status organisasi ini di dalam negara kita sama dengan Nahdlatul Ulama dan sama dengan Muhammadiyah. Ya, itu sebabnya saya termasuk orang yang tidak tahu ya sedikit tentang perkembangan negara kita. Terpaksa juga harus ikut memberikan penerangan atau penjelasan tentang sikap ya DDI, terutama baru-baru ini ada pencerobohan istilahnya ya ke Majelis Ulama Indonesia. Ya, terpaksa kami juga ya mengadakan semacam kutukan lah ya ikut. Walaupun hati saya sebenarnya tidak terlalu tertarik ya, dan itu memang wajar, kita tidak sesuai ya, cuma kita sebagai warga negara ya sepatutnya kita jangan terlalu disibukkan ya, termasuk Darud Da'wah wal Irsyad ini. Kami Darud Da'wah Irsyad memang organisasi atau ormas dan terawal ya, tetapi bukanlah ya terkait dengan politik praktis ya. Kita hanya mengurusi pendidikan, dakwah dan kerja-kerja sosial ya. Itu sebabnya seperti hari ini alhamdulillah kita bersyukur pesantren DDI kita ini yang memang sudah lama dan saya ikuti perkembangannya dari awal ya. Saya hadir waktu peresmian menjadi pondok pesantren tahun 89 ya, jadi saya tahu sedikit perkembangannya dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa DDI Tobaraka ini berkembang terus dan sudah dapat diterima oleh masyarakat ya secara umumnya, bahwa lembaga ini adalah lembaga pendidikan yang dapat ya menguruskan pendidikan, baik pendidikan Islam maupun pendidikan umum secara baik. Dan alhamdulillah ya kita lihat perkembangannya ya, setiap tahun senantiasa berkembang terus. Malah sekarang ini mungkin tidak dapat menampung lagi ya santri-santriwati yang baru yang akan datang nanti ya, kecuali kita pengurusnya ya berurusan lagi untuk menambah ya lokal ya supaya bisa ditampung juga. Dan kita perlu tahu bahwa DDI itu mempunyai 68 pondok pesantren yang bertebaran di seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia. Jadi termasuklah di Sulawesi Selatan ini yang paling banyak ya pondok pesantrennya. Jadi ini adalah ya salah satu pondok pesantren yang terbaik ya menurut penilaian pengurus besar Darud Da'wah wal Irsyad. Jadi kita ada pesantren DDI Mangkoso, pesantren DDI Parepare, pesantren DDI Kabalangan Pindrang. 3 pesantren itu adalah warisan langsung pendiri DDI, Andri Guru Abdul Rahman Ambodale. Ya, sebenarnya DDI Tobaraka ini juga langsung diresmikan oleh Andri Guru Abdul Rahman Ambodale. Waktu itu bersama dengan Kesra Kabupaten Wajo. Ya, saya sudah lupa namanya. Ya, kita di masjid di dalam ini kita resmikan Maulid pada waktu itu. Ya, jadi ini juga adalah hasil bimbingan dari Andri Guru Abdul Rahman Ambodale. Karena menurut Andri Guru Abdul Rahman Ambodale bahwa di Siwa ini ya sejak tahun 30-an lagi sudah ada DDI di sini. Ya, sudah ada DDI di sini. Ya, cuma namanya waktu itu Madrasah Arabia Islamiyah. Ya,
Kuro masigi taro makoko tanya nama sigi kita. Ya, di situ dulu. Ya, dan masih ada santri-santrinya. Ya, saya punya orang tua sendiri masih termasuk bimbingan. Ya, DDI di Siwa ini. Nah, jadi Siwa ini dengan DDI itu tidak bisa dipisahkan. Ya, karena waktu itu Asadiyah sekarang ini, dulu namanya Mai Andre Guru Taji Sade, tidak mau memberikan cabang. Nah, terpaksa Andre Guru Abdul Rahman Bodale yang buat cabang di sini. Ya, membuat cabang di Paria. Jadi di Wajo itu dua tempat itu merupakan cabang yang tertua. Belum lagi DDI. Itu tahun 30-an lagi bersamaan dengan Mangkoso. Ya, bersamaan itu yang perlu kita ketahui. Jadi kenapa saya sebut ini supaya kita tahu bahwa lembaga pendidikan kita ini bukan yang baru dan tidak akan memberikan pendidikan Islam yang baru, enggak. Ya, kita adalah DDI yang punya basis ilmu Islam yang sudah baku, yang diterima, ya, yang masuk dalam kategori Islam moderat, ya, Islam yang berpandangan moderasi, tidak akan keras, ya, tidak akan berusaha untuk memecah belah masyarakat. Ya, itulah sebabnya sekarang ini mungkin tadi cukup banyak ya bimbingan-bimbingan. Saya sentuh sedikit, walaupun saya rasa di sini tidak terasa, tapi kami di Jakarta sudah terasa. Ya, untuk tahun pemilu akan datang ini, masyarakat sudah, terutama yang yang bermain media sosial. Ya, inilah yang saya berikan ingatan kepada warga Darud Dawah Wal Irsyad bahwa kita itu tidak mendukung dan tidak menolak. Kita buka kepada siapapun partai-partai politik untuk dimasuki oleh warga Darud Dawah Wal Irsyad. Ya, kami di DDI itu bedanya dengan Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Karena dua organisasi ini lahir di situ partai politik, tapi kita di DDI tidak ada, ya, tidak pernah memang dari awal. Andre Guru Abdul Rahman Bodale tidak pernah ya berpikir untuk membuat ataupun menjadikan DDI ini sebagai bagian daripada politik praktis, tidak. Ya, kita fokus kepada ya pendidikan itu. Ya, oleh karena itu warga DDI, ya, saya himbau, saya harapkan jangan sekali-kali menjadi pemicu perbalahan gara-gara sokongan ya terhadap calon-calon yang sedia ada. Mungkin tidak terasa, tapi kalau kita di media sosial sekarang ini sudah mulai. Saya minta kepada warga DDI supaya jangan ikut bermain WhatsApp yang terkait dengan mendukung di media sosial, terutama kalau bisa mendatangkan perselisihan di kalangan warga negara Republik Indonesia. Nah, itu yang kita harapkan. Ya, jadi kalau umpamanya ada banyak yang bertanya bagaimana kalau ada orang-orang politik kita yang masuk. Istilah sowan kepada pondok-pondok pesantren DDI itu tidak ada masalah. Ya, cuma pondok pesantren berkaitan tidak boleh mengumumkan bahwa kami pondok pesantren ini DDI ini mendukung satu calon atau mendukung, tidak boleh. Ya, tapi dia boleh berusaha bagaimana caranya supaya istilah yang ada di dalam Islam utlubul hawaija bil kitman. Ya, carilah, tuntutlah hajat kamu dengan ya istilah orang Malaysia senyap-senyap. Ya, jangan atas nama organisasi. Begitu juga
kawan-kawan yang di partai politik, jangan kami didukung oleh DDI, itu enggak. Nah, itu enggak ada seperti itu. Ya, enggak ada. Kita di DDI tidak akan mengeluarkan statement seperti itu. Ya, jadi itulah yang perlu kita ketahui. Ya, tapi bukan bermakna kita tidak punya hak untuk memilih, enggak. Ya, tetap punya hak. Cuma yang saya ingin nasihatkan di sini, ya, siapa tahu ada warga Darul Dawah Irsyad yang menjadi calon umpamanya, atau yang ikut di dunia politik praktis, atau menjadi relawan-relawan tertentu seperti yang kita lihat di dunia Indonesia sekarang ini. Maka saya harap jangan sekali-kali memunculkan rasa kebencian, ya, kepada mana-mana calon yang sudah ada. Jangan menganggap, oh, calon saya lah yang terbaik, calon inilah, dan diumumkan. Kalau dalam hati, ya itu silakan. Nah, itu pilihan Anda. Ya, jadi itu yang saya sangat harapkan, jangan nanti muncul di satu saat seperti dulu pernah awal-awal ada disebut pondok pesantren DD ini ikut di perhimpunan, ya, salah satu calon, ya, di Makassar itu ditulis pondok pesantren DD, jadi ndak enak lah. Jadi di mana-mana kawan-kawan sudah menghubungi kami bagaimana sikap ini. Ya, padahal ndak apa-apa kalau umpamanya ada yang ikut secara pribadi, itu tidak ada masalah. Jadi relawan pun tidak ada masalah. Ya, tetapi jangan mempertasnamakan organisasi ataupun segala lembaga-lembaga Darul Dawah wal Irsyad. Ya, karena itu yang kita harapkan, jangan nanti muncul unsur-unsur kebencian, ya, di kalangan kita hanya, ya, karena mendukung atau tidak mendukung mana-mana calon yang kita harapkan. Yang jelas, ya, saya terkadang dikasih tahu oleh kawan-kawan ini mau jadi calon, ya, saya, ya, ucapkan selamat lah, dan kami tetap akan mendoakan. Ya, kami akan mendoakan, dan prinsip kita sebagai orang Islam tentang kepemimpinan politik ini atau kepemimpinan dalam masyarakat ini, itu Al-Quran sudah mengajarkan kita. Ya, Nabi disuruh, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Kul, katakanlah Muhammad. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad diajar oleh Allah. Ya, diajar oleh Allah bahwa tentang kepemimpinan itu yang menentukan adalah Allah. Itu keyakinan kita. Ya, apa yang kita lakukan ini permainan. Ya, ini permainan. Ini disebut wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kamu bermain, tapi Allah juga yang menentukan. Ya, jadi apa yang kita lakukan ini, ya, adakah kampanye, adakah ini semua adalah permainan kita. Ya, dan tidak dihalang. Itu boleh kita berusaha, tetapi keyakinan kita bahwa mana yang diridhoi Allah, itulah yang akan mendapatkan keberuntungan di situ. Dan kita sebagai orang Islam, kalau kebetulan kita berjuang, ya, di bidang itu, ya, kita mesti yakin, ya, perbaiki niat kita. Kita mau masuk di situ untuk apa? Adakah untuk perbaikan masyarakat? Adakah untuk perbaikan negara? Ya, jadi jangan jangan kita mengambil alih, ya, keinginan-keinginan yang semata-mata untuk kepentingan, ya, pribadi. Ya, kita mesti niat. Innama likulli imri'in ma nawa. Ya, kita boleh berhasil sesuai dengan niat kita. Nah, itulah sedikit yang saya sekarang ini
ya sedikit berkeliling di beberapa daerah untuk warga Darul Irsyad untuk ingin memahamkan itu. Ya, karena alhamdulillah ya selama ini DDI tidak pernah menjadi persoalan, tidak pernah menjadi masalah di dalam pemilu, tidak pernah. Cuma kita akan datang ini ya kita ingatkan kembali lah, ya kita ingatkan kembali. Bagaimanapun kita di DDI ini ada namanya ukhuwah ad-dariyah, ada persaudaraan ad-dariyah yang meliputi persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan keimanan, dan persaudaraan bernegara atau berbangsa. Ya, jadi itu harus kita pelihara itu. Ya, kita harus pelihara. Ya, jangan menyebabkan kita ini terlalu ambisi, ya sehingga mengurangi ya nilai seseorang, akhirnya muncul perbedaan-perbedaan pandangan. Nah, itulah yang saya nasihatkan semuanya, dan kita yakin bahwa warga Darul Irsyad sebagai bagian dari warga Indonesia tetap akan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan tetap memelihara ruh Pancasila sebagai asas di dalam bernegara kita. Walaupun kita sudah tentunya kita tidak melepaskan diri sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sedikit saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada anak-anak yang telah lulus. Dan ingat, saya selalu katakan setiap di sini ada penamatan bahwa baru dikatakan tamat di pesantren ini kalau tamat aliyah. Kalau tamat sanawiyah, tamat ibtidaiyah itu belum tamat. DDI Tobaraka ini belum. Ya, nanti tamat aliyah ya barulah disebut apa namanya tamat pondok pesantren DDI Tobaraka ini. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.